kali ini kita belajar fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Fungsi ganjil. Suatu fungsi disebut fungsi ganjil jika memenuhi f min x sama dengan min fx. Ciri dari fungsi ganjil adalah grafiknya simetris terhadap titik asal atau titik 0,0. Contoh, periksa apakah fx sama dengan x pangkat 3 itu fungsi ganjil? Kita periksa. F min x sama dengan x-nya kita ganti dengan min x ya. Ini menjadi min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3-nya adalah fx. Jadi sama dengan min fx. Karena f min x sama dengan min fx, maka fx ini kita sebut sebagai fungsi ganjil. Kalau digambar, gambarnya seperti ini. Nih, dia simetris terhadap titik 0,0. Ini saya gambarnya pakai Desmos. Kalian silakan coba gambarnya pakai Desmos. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi genap. Suatu fungsi dikatakan fungsi genap jika memenuhi f min x sama dengan fx. Ciri dari fungsi genap adalah grafiknya simetris terhadap sumbu y. Contoh, periksa apakah fx sama dengan mutlak 3x itu fungsi genap. Kita cek, f min x sama dengan mutlak dari min 3x. Ya, mutlak dari 3 dikali min x. 3 dikali min x itu kan min 3x. Jadi saya langsung gini. Sama dengan mutlak dari min 3x adalah 3x. 3x itu bisa kita tuliskan dalam mutlak 3x. Jadi mutlak 3x ini adalah sama dengan fx. Jadi f min x sama dengan fx. Jadi kalau gitu fx sama dengan mutlak 3x ini adalah fungsi genap. Kalau kita gambarnya grafiknya seperti ini. Dia memang simetris terhadap sumbu y. Jelas ya? Ini ada beberapa latihan soal dan jawaban. Tentukan fungsi yang berikut ini termasuk fungsi ganjil atau genap atau tidak keduanya dan gambarkan grafiknya. Yang pertama adalah fx sama dengan x dibagi dengan x kuadrat min 4. Maka untuk ngecek fungsi ganjil genapnya kita cek dengan f min x. F min x sama dengan min x dibagi dengan min x dikuadratkan dikurangi 4. Min x dibagi dengan x kuadrat min 4. Berarti bisa kita tulis min kurung buka x dibagi x kuadrat min 4. Sama dengan ini sendiri adalah fx. Berarti min fx. Jadi f adalah fungsi ganjil. Sekarang gambar grafiknya. Grafiknya fungsi karena ini fx-nya adalah fungsi rasional, maka kemungkinan pasti ada asimptotnya. Asimptot yang mungkin dari soal ini adalah asimptot tegak sama asimptot datar. Asimptot miringnya nggak ada. Asimptot tegak berarti y-nya menuju tak hingga. Y menuju tak hingga jika penyebutnya menuju ke 0. Berarti didapatkan x-nya adalah plus minus 2. Asimptot datarnya x-nya menuju tak hingga. Kita cari dengan menggunakan limit dari x menuju tak hingga, limit dari x per x kuadrat min 4 untuk x menuju tak hingga adalah 0. Dibagi dengan pangkat variabel tertinggi ya. Di atas 0, bawahnya 1 min 4. Lalu, jadi garis Y sama dengan 0 ini adalah asimptot datarnya. Kita gambarkan. Ini asimptot tegaknya. Kemudian kita butuh beberapa titik bantuan. Ambil sembarang titik di sini, misalnya titiknya 3, maka y-nya ketemunya berapa? Titiknya 3, maka y-nya adalah 3 dibagi dengan 3 kuadrat min 4. Ketemu di sini, misalnya. Titik x-nya 10, maka y-nya berapa? Gambarnya akhirnya ini. Karena ini adalah fungsi ganjil, sudah kita cek tadi, dan fungsi ganjil itu simetris terhadap titik asal, titik 0,0, maka grafik yang satunya adalah di sini. Tidak mungkin di sini. Lalu sekarang yang di sebelah sini. Kalau x-nya 0, maka y-nya 0.
X-nya 1, maka Y-nya 1 dibagi 1 kuadrat min 4. Ketemunya ini. Di sini negatif sekian. X-nya min 1, berarti min 1 dibagi min 1 kuadrat min 3, berarti min 1 dibagi min 3, jadi 1/3 di sini. Hubungkan titik-titik ini, bentuk ini. Ini adalah grafik fungsi dari X per X kuadrat min 4. Contoh yang B, fungsinya berbentuk fungsi piecewise atau fungsi sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong. Dari soal ini, membacanya adalah GT sama dengan 1 jika T-nya kurang dari sama dengan 0. GT sama dengan T plus 1 jika T-nya lebih dari 0 kurang dari 2. Dan GT sama dengan T kuadrat min 1 jika T-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi dia sepotong-sepotong. Pada daerah-daerah tertentu fungsinya berbeda. Kita sebut fungsi piecewise. Jelas, GT itu bukan fungsi ganjil atau fungsi genap. Kalau kita mau menyangkal bahwa itu tidak berlaku pada suatu teorema, maka kita cukup tunjukkan dengan contoh. Yaitu, kita coba hitung G1. G1 itu sama dengan 1 itu terletak di sini ya. Berarti kita pakai fungsi yang ini. T-nya berarti menjadi 1 tambah 1, yaitu 2. G-1 min 1 itu terletak di sini. Berarti kalau T-nya min 1, maka GT-nya adalah 1. G-1 sama dengan 1. Jadi G-1 itu tidak sama dengan G1. Artinya, dia bukan fungsi genap. G-1 tidak sama dengan juga dengan min G1. Artinya fungsi G itu bukan fungsi ganjil. Jadi dia bukan genap, bukan ganjil. Sekarang menggambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Untuk T kurang dari sama dengan 0, dia fungsi konstan, yaitu sama dengan 1. X-nya dari 0 sampai min tak hingga, dia konstan, 1 terus. Nih. T-nya dari 0 sampai 2, dia bernilai T plus 1. 0 sampai 2, berarti kita bentuk linier. Linier kan cukup 2 titik. 1, T-nya 1, maka dia ketemunya 2. 1 tambah 1, yaitu 2. T-nya 1,5, misalnya ya, 1,5, maka menjadi 1,5 tambah 2, menjadi 2,5. Sini, hubungkan 2 titik itu. Seret, ini. Ini tertutup karena dipenuhi di sini ya. T-nya 0, dia bernilai 1. T-nya 0, dia bernilai 1. Maka tutup. Sampai sini, T-nya sama dengan 2. Saat dia bernilai 2, maka dia berbentuk kuadrat. Kuadrat itu kan kurva melengkung. Kita coba titik T sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat itu kurang 1, 8. Hubungkan, dia melengkung. Inilah grafiknya. Kalau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Silakan di subscribe ya.